Dua anak yang selamat dari musibah ini merasa ketakutan, terdiam, dan tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Lalu sang anak tersebut itu menjawab kepada warga, "Kalau saya, Pak, leher saya itu dipegang, akan tetapi saya lepas sehingga..." Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Jaudah TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bercerita tentang mengenai anak dan ayahnya yang meninggal secara tidak wajar. Nah, untuk menjaga privasi saya tidak sebutkan namanya ya teman-teman. Nah, cerita awal ada salah satu seorang anak yang meminta kepada sang ayah untuk dicarikan ikan ke sungai atau ke kali. Waktu itu pada malam hari. Nah, karena sang ayah saking sayangnya dengan anaknya, sang ayah lalu menuruti apa kata anaknya. Dan lalu sang ayah pergilah ke salah satu sungai atau kali. Singkat cerita, sang ayah lalu pergi ke salah satu sungai atau kali. Nah, selang beberapa jam kemudian, sang ayah itu dapatlah ikan. Dan lalu sang ayah pulanglah ke rumah. Namun setelah pulang ke rumah, sang anak itu tidak puas dengan ikan yang didapatkan oleh ayahnya. Lalu sang anak bilang kepada ayahnya, Ayah, ikannya belum dapat banyak." Sang anak bilang seperti itu kepada sang ayah. Lalu sang anak mengajak sang ayah itu pergi lagi ke sungai untuk mencari ikan lagi. Nah, lalu sang ayah itu menuruti apa kata sang anak tersebut. Akan tetapi sang anak tersebut meminta kepada sang ayah untuk mengajak temannya, yaitu 2 orang. Setelah itu ikutlah 2 orang anak dari temannya anak tersebut. Lalu mereka berdua mengikuti jejak sang ayah dan anaknya tersebut. Nah, sesampainya di lokasi sungai tersebut, mereka itu sudah berusaha untuk mencari ikan. Akan tetapi mereka itu tidak mendapatkan ikan. Nah, karena mereka tidak mendapatkan ikan, selang beberapa menit kemudian mereka itu kepengin mandi di sungai tersebut. Nah, kebetulan di sungai itu ada aliran sungai yang sedikit cukup dalam, teman-teman. Lalu sang anak loncatlah bersama 2 temannya tersebut. Lalu sang ayah pun melihat 3 orang anak tersebut menyelam ke dalam sungai itu. Namun secara tidak wajar 3 anak tersebut itu tidak mau bangun dari selaman sungai tersebut, teman-teman. Nah, lalu sang ayah pun panik. Karena saking paniknya, sang ayah tersebut itu ikut menyelam ke dalam sungai tersebut dengan alasan untuk menyelamatkan 3 anak tersebut. Namun setelah sang ayah mencoba untuk menolong 3 orang anak tersebut, hanya 2 anak yang bisa ditolong. Dan lalu sang ayah membawanya 2 anak ke pinggir dataran sungai tersebut. Nah, karena anak dari ayah tersebut masih berada di dalam sungai tersebut, lalu sang ayah pun menyelam lagi ke sungai tersebut untuk menyelamatkan anaknya. Nah, setelah ayah menyelam sungai tersebut lagi, ayah pun tidak menemukan anaknya tersebut di dalam sungai itu, teman-teman. Malah sang ayah tersebut itu tidak mau bangun dari selaman sungai tersebut. Nah, selang beberapa menit kemudian, 2 anak yang sudah diselamatkan dari ayah tersebut itu sadar, teman-teman. Dan akhirnya 2 anak tersebut meminta pertolongan kepada salah satu warga di sekitar sungai tersebut, teman-teman. Lalu setelah itu datanglah warga ke lokasi sungai tersebut. Sesampainya warga ke lokasi sungai tersebut, lalu sang warga mengambil pasir untuk menaburkan ke air sungai tersebut. Menurut kepercayaan warga sekitar, itu untuk mencegah atau penangkal agar tidak ada makhluk halus yang menghalanginya. Nah, lalu sang warga tersebut
menyelamlah ke dalam sungai itu untuk menyelamatkan sang ayah dan anak tersebut. Nah, sesampainya ke dalam sungai tersebut, warga itu menemukan dua anak dan ayah tersebut. Namun secara tidak wajar, sang ayah dan anak tersebut itu terlihat sedang berdiri di dalam sungai tersebut, teman-teman. Lalu sang warga itu menyelamatkan si anak dan ayahnya tersebut, dibawa ke pinggiran sungai tersebut atau ke dataran sungai tersebut ya teman-teman. Namun nasib berkata lain. Sang anak dan sang ayah tersebut ternyata sudah tidak bisa diselamatkan, yang artinya mereka telah meninggal dunia. Dan setelah itu warga berbondong-bondong ikut membantunya untuk membawa korban tersebut ke kediaman rumahnya. Nah, setelah sesampainya di kediaman rumah sang korban tersebut, dua anak yang selamat dari musibah itu ditanya satu persatu sama warga setempat. Sang warga bertanya kepada anak tersebut, "Nah, kronologisnya bagaimana? Kok bisa sampai seperti itu?" Sang warga bertanya kepada anak tersebut seperti itu. Lalu sang anak menjawab dan menjelaskan semuanya. "Pada saat kejadian, saya itu Pak, di dalam air, di dalam sungai itu, celana saya ada yang narik. Akan tetapi celana saya lepas sehingga saya selamat dari musibah ini." Satu anak menjelaskan seperti itu kepada warga. Lalu satu anak lagi ditanya lagi sama warga tersebut, "Kalau kamu bagaimana nak kronologisnya?" Sang warga bertanya seperti itu kepada satu anak tersebut. Lalu sang anak tersebut itu menjawab kepada warga, "Kalau saya Pak, leher saya itu dipegang, akan tetapi saya lepas sehingga sama seperti nasib teman saya, selamat dari musibah ini Pak." Sang anak menjelaskan seperti itu kepada warga. Nah, setelah itu dua anak yang selamat dari musibah ini merasa ketakutan, terdiam dan tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Saya selaku Jauda TV turut berduka cita atas meninggalnya korban tersebut. Semoga beliau ditempatkan di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin cukup segitu saja cerita dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang diucapkan oleh saya. Saya hanya ingin berbagi cerita dan mudah-mudahan cerita ini bisa diambil manfaatnya, bahwasanya kita itu sebagai orang yang hidup di kampung itu tidak boleh keluyuran pada waktu malam hari, dan alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita bepergian teman-teman. Oke, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Jauda TV. Kurang lebihnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.